Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga anak-anak ustazah semuanya selalu di dalam keadaan sehat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita masuk sesi bercerita bersama Ustazah Amira. Kali ini, Ustazah akan bercerita tentang kisah salah satu Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah ini pernah ditelan ikan paus. Anak-anak Ustazah ada yang tahu tidak Nabi siapa? Ya, kali ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihi salam untuk berdakwah ke sebuah kota yang bernama kota Ninawa. Saat itu Nabi Yunus pun berjalan menuju kota Ninawa. Sesampainya di perbatasan kota, Nabi Yunus melihat di tengah-tengah kota ada sebuah patung singa yang sangat besar. Patung singa tersebut dikelilingi dengan obor-obor. Dan di depan patung terdapat banyak makanan. Nabi Yunus penasaran, itu patung apa sih? Akhirnya Nabi Yunus pun berjalan menuju ke patung tersebut dan menghampiri salah seorang penduduk kota Ninawa. "Wahai saudaraku, bolehkah aku bertanya?" kata Nabi Yunus. "Ya, silahkan, kau hendak bertanya apa?" kata penduduk kaum Ninawa. "Sebelumnya, perkenalkan, namaku adalah Yunus bin Matta. Aku adalah Nabi utusan Allah. Aku ingin bertanya, siapakah yang kalian sembah itu?" Penduduk Ninawa kaget. "Wahai Yunus, perkenalkan, ini adalah Tuhan kami. Tuhan kami yang bernama Ushkar. Dialah yang telah memberikan rezeki kepada kami, dan dialah yang telah memberkahi kota kami." Nabi Yunus kaget. "Saudaraku, bolehkah aku bertanya kembali? Apakah Tuhan kalian yang bernama Ushkar tersebut bisa mendengar doa-doa kalian?" Penduduk kota Ninawa pun kaget dan seketika tertawa. "Hahaha, hei Yunus, kamu gila ya? Mana ada patung yang bisa mendengar? Jangankan mendengar, berbicara saja patung tidak bisa," kata penduduk kaum Ninawa. Lalu Nabi Yunus pun berkata, "Jikalau kalian tahu bahwa patung singa yang bernama Ushkar tersebut tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar doa-doa kalian, lantas kenapa kalian menyembahnya? Bukankah dia tidak bisa mengabulkan doa-doa kalian? Karena mendengar doa kalian saja dia tidak bisa." Mendengar perkataan Nabi Yunus, penduduk kota Ninawa pun marah. "Hei Yunus, jangan sekali-kali kamu menghina Tuhan kami. Kamu itu hanya penduduk baru. Berhenti kamu menghina Tuhan kami." Nabi Yunus masih tersenyum, lalu berkata, "Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya yang pantas kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan kita, bahkan menciptakan Tuhanmu yang bernama Ushkar itu. Allah lah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita hidup yang penuh dengan rahmat," kata Nabi Yunus.
Mendengar itu, kaum Ninawa pun tertawa. Hahaha. Hei Yunus, kalau memang Allah itu yang menciptakan, di mana Allah? Kenapa dia tidak berwujud? Di mana dia? Tunjukkan kepada kami. Lalu Nabi Yunus pun menjawab, Allah itu maha adil. Allah tidak bisa dilihat oleh hambanya karena Allah maha besar, kata Nabi Yunus. Lalu kaum Ninawa pun marah. Hei Yunus, berhenti kamu menghina Tuhan kami. Sekarang pergilah, kami tidak mau mendengar seruanmu. Akhirnya Nabi Yunus pun berjalan menuju sebuah gubuk kecil di tepi kota yang kosong. Di sanalah Nabi Yunus beristirahat dan tinggal. Keesokan harinya, Nabi Yunus pun kembali menuju kota Ninawa ke dalam pasarnya. Betapa kagetnya Nabi Yunus melihat penduduk Ninawa sedang melakukan kegiatan berjudi. Di sana juga Nabi Yunus melihat para penduduk Ninawa tampak saling menipu satu sama lain. Tentu perbuatan-perbuatan itu tidak disukai Allah. Akhirnya Nabi Yunus pun berseru kepada penduduk Ninawa. Wahai kaum Ninawa, sesungguhnya perbuatan kalian ini sungguh sudah sangat jauh dari Allah. Allah tidak menyukai yang namanya berjudi. Allah juga tidak menyukai yang namanya menipu. Kembalilah kalian menyembah Allah. Sembahlah Allah, Tuhan yang maha besar. Mendengar seruan Nabi Yunus, penduduk bertambah marah dan berkata, Hei Yunus, terserah kami dong mau seperti apa. Ini adalah kota kami dan kamu hanyalah pendatang. Berhenti mengajak kami untuk menyembah Allah. Nabi Yunus hanya mampu mengelus dada dan bersabar. Akhirnya Nabi Yunus pun berjalan menuju gubuknya. Di gubuk itu Nabi Yunus pun sholat dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, sungguh aku telah mengajak kaum Ninawa untuk menyembahmu. Tapi mereka tidak mau mendengarkan seruanku. Berikanlah aku kesabaran ya Allah. Sampai datanglah segerombolan penduduk menuju gubuk Nabi Yunus. Tok tok tok. Hei Yunus, keluarlah. Kami ingin berbicara denganmu. Tok tok tok. Hei Yunus, cepat keluar. Mendengar itu, Nabi Yunus pun membuka pintu. Krek. Ada apa gerangan wahai saudara-saudaraku? Hei Yunus, kami telah mendengar seruanmu untuk menyembah Allah. Berhenti kamu menjelek-jelekan Tuhan kami. Kami tidak akan mau mengikuti seruanmu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu Allah? Kami tidak mau menyembahnya. Nabi Yunus pun kaget. Nabi Yunus pun berkata, wahai saudara-saudaraku, sudah cukup seruanku kepada kalian untuk menyembah Allah. Jikalau kalian tidak mau menyembah Allah, aku akan pergi dari kota ini. 1 hari setelah kepergianku, kalian akan dikenakan oleh azab yang besar oleh Allah. Mendengar perkataan Nabi Yunus, para penduduk tersebut pun tertawa. Hahaha. Azab apa Yunus? Kami tidak percaya. Katanya, silahkan kamu pergi dari kota kami. Mendengar itu, Nabi Yunus pun hendak pergi dari kota Ninawa. Ketika baru keluar rumah, terdapat angin yang sangat kencang dan hujan yang cukup lebat. Nabi Yunus pun berkata,
Ya Allah, aku sudah tidak sanggup lagi berdakwah kepada kaum Ninawa. Izinkanlah aku pergi ya Allah. Lalu Nabi Yunus pun pergi menuju pelabuhan. Lalu bertanya kepada awak kapalnya, "Wahai saudaraku, perkenalkan, aku Yunus. Hendak kemanakah kapal kalian akan berlayar?" Kata Nabi Yunus. "Oh, wahai Nabi Yunus, kapal kami akan berlayar ke suatu tempat yang sangat jauh." Lalu Nabi Yunus pun berkata, "Wahai saudaraku, bolehkah aku menumpang di kapal kalian? Aku juga hendak pergi dari tempat ini ke tempat yang sangat jauh." Lalu awak kapal tersebut pun berkata, "Oh iya, silahkan Nabi Yunus, silahkan ikutlah bersama kami. Sungguh suatu kehormatan kami bisa membawamu pergi." Akhirnya kapal tersebut berlayar dengan membawa Nabi Yunus alaihi salam. Sedangkan di kota Ninawa, tiba-tiba terjadi topan yang sangat besar. Hujan begitu lebat. Angin badai di mana-mana memporak-porandakan seluruh isi negeri. Kaum Ninawa pun panik. Wah, apakah ini yang disebutkan oleh Yunus bahwa akan datang azab kepada kita? Ternyata Yunus benar. Kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan semuanya. Lihatlah, Allah begitu marah. Allah telah menurunkan azabnya kepada kita. Lalu salah satu dari mereka pun berkata, "Ayo kumpulkan seluruh penduduk. Mari kita bertobat dan meminta ampunan dari Allah." Akhirnya di tengah badai topan tersebut, di tengah hujan yang sangat lebat itu, para penduduk Ninawa pun bertobat. "Ya Allah, ampunilah kami. Ampuni atas segala dosa-dosa kami. Kami telah jauh dari jalan-Mu." Setelah penduduk Ninawa bertobat, akhirnya angin puting beliung tersebut, badai tersebut, dan hujan pun berhenti. Alhamdulillah. Namun penduduk Ninawa berkata, "Tapi Nabi Yunus telah pergi dari kota kita. Kita harus mencari Nabi Yunus." Sedangkan Nabi Yunus di dalam kapal, tiba-tiba laut tampak bergejolak. Ombak besar di mana-mana. Angin kencang pun datang. Tampaknya akan terjadi badai. Lalu salah satu penumpang kapal berkata, "Jarang sekali laut ini ada badai. Ada apakah gerangan?" Lalu akhirnya salah satu dari awak kapal berkata, "Sepertinya Allah tidak merestui perjalanan kita. Harus ada satu orang yang akan kita keluarkan dari kapal ini. Kita akan mengundinya." Lalu diadakanlah undian. Setiap kali diambil undiannya, yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihi salam. Ternyata badai tadi mengisyaratkan agar Nabi Yunus alaihi salam kembali ke kota Ninawa. Mengetahui hal tersebut, Nabi Yunus pun berkata, "Wahai saudara-saudaraku semuanya, sepertinya yang dimaksudkan oleh Allah itu adalah aku. Aku telah lari dari kewajibanku untuk mengajak kaum Ninawa kembali ke jalan Allah. Maka aku akan melompat dari kapal ini." Nabi Yunus pun pergi ke tepian kapal seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah aku yang telah meninggalkan kewajibanku untuk menyerukan dakwah di kota Ninawa. Sesungguhnya aku hanyalah hamba yang hina di hadapanmu." Akhirnya Nabi Yunus pun melompat ke dalam laut. Cus. Namun ketika Nabi Yunus melompat ke laut, tiba-tiba seekor paus yang sangat besar menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus ditelan oleh paus.
Nah, di saat itu Nabi Yunus tidak sadarkan diri di dalam perut paus. Lalu Nabi Yunus pun terbangun dari ketidaksadaran dirinya. Ya Allah, di manakah aku? Kata Nabi Yunus. Lalu Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Setelah beberapa hari di dalam perut paus, akhirnya paus tersebut pun mengeluarkan Nabi Yunus ke daratan. Betapa besar kuasa Allah yang bisa membuat paus menyelamatkan Nabi Yunus. Di saat itu Nabi Yunus berada di dalam keadaan yang sangat lemah dan sangat lapar. Akhirnya Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah. Wahai Allah, sesungguhnya aku di dalam keadaan yang sangat lemah dan aku sangat lapar. Berikanlah kepadaku pertolongan dan rezekimu ya Allah. Di saat Nabi Yunus berjalan, Nabi Yunus pun melihat sebuah tumbuhan labu, yang mana labunya tersebut sangat banyak. Lalu memakai daun-daun dari labu tersebut sebagai pakaiannya, sebab pakaian Nabi Yunus sudah tidak layak lagi dipakai. Akhirnya Nabi Yunus kembali berjalan dan akhirnya bertemu dengan seekor sapi. Nah, sapi ini adalah sapi yang diutus oleh Allah untuk bisa diminum air susunya oleh Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun meminum susu dari sapi tersebut. Setelah itu Nabi Yunus kembali berjalan, lalu bertemu dengan salah seorang pengembala. Nah, belum sempat Nabi Yunus berkata kepada pengembala, Nabi Yunus pingsan, dan pengembala tersebut pun membawa Nabi Yunus ke rumahnya. Setelah pengembala tersebut mendengar cerita dari Nabi Yunus, akhirnya pengembala tersebut pun membantu Nabi Yunus untuk kembali ke kota Ninawa. Nah, ketika Nabi Yunus sampai di perbatasan kota, tiba-tiba penjaga gerbang kota berkata, "Hei, bukankah itu Nabi Yunus?" "Ya, benar, itu Nabi Yunus. Ayo sampaikan ke penduduk kota bahwa Nabi Yunus telah kembali." Akhirnya, seluruh penduduk kota Ninawa pun berkumpul di gerbang masuk kota, menyambut Nabi Yunus. Saat Nabi Yunus sampai di depan gerbang kota, datanglah pemimpin kota Ninawa. "Wahai Nabi Yunus, sesungguhnya kami telah percaya atas apa yang telah kamu sampaikan. Saat itu kami hampir saja ditimpa oleh azab yang sangat besar. Untungnya kami masih sanggup untuk bertobat. Kami telah lama menantikan kehadiranmu, wahai Nabi Yunus. Bimbinglah kami menuju jalan Allah yang benar." Mendengar tersebut, Nabi Yunus pun bersyukur. Alhamdulillah, akhirnya kalian bisa mengetahui kebenaran bahwa Tuhan yang sebenar Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, akhirnya Nabi Yunus pun tinggal di kota Ninawa dan membimbing penduduk Ninawa untuk selalu menjadi hamba Allah yang taat. Nah, dari kisah Nabi Yunus ini dapat kita ambil kesimpulan. Kita hanya pantas dan patut hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi yang pantas kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Nabi Yunus juga kita belajar bahwa kita harus rajin beribadah kepada Allah dan kita harus rajin menjauhi larangannya. Kita tidak boleh mendekati larangan Allah tersebut, karena Allah tidak suka bagi hamba-hambanya yang durhaka. Lalu, kita juga dapat mengambil hikmah bahwa ketika kita membangkang kepada Allah, ketika kita tidak patuh kepada Allah, maka Allah akan memberikan azabnya kepada kita. Allah akan memberikan azab berupa teguran. Semoga kita jauh ya dari azab ini. Amin. Dan yang terakhir, di kisah Nabi Yunus ini kita belajar untuk selalu bersabar dan selalu berdoa kepada Allah.
Karena hanya Allah lah yang mampu mengabulkan doa-doa kita dan mampu melapangkan hati kita untuk menerima segala sesuatu. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya cerita kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan memberikan pelajaran yang banyak kepada kita untuk bisa kita praktekkan. Terima kasih telah mendengarkan Ustazah bercerita. Semoga anak-anak Ustazah bisa mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.